Halo teman-teman, selamat datang di channel Dima. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Match, yang dimana film ini berkisah tentang sisi lain dari Nazi gitu, yang dimana kita biasanya menonton tentang peperangan. Di sini kita menonton tentang pertandingan sepak bola. Walau tetap ada sih kejam-kejamnya gitulah. Dan udahlah, nggak usah berlama-lama lagi lah, langsung aja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak muda yang sedang bermain bola. Namun dia mendapati kekalahan di sana. Alhasil kakeknya pun mengajaknya berbicara di taman. Si kakek pun sedikit memberinya nasihat bahwa berikanlah yang terbaik di setiap kali kau bermain. Namun janganlah kau bermain sendiri, karena kemenangan hanya akan diraih jika kau bekerja sebagai tim. Lalu si kakek pun menceritakan masa lalunya. Ketika ia masih kecil, orang tuanya memiliki sebuah restoran yang bagus, dan dia pada saat itu memiliki dua bola sepak. Lalu dia pun menceritakan masa kecilnya yang dimana itu belum pernah diceritakan ke siapapun. Lalu David pun langsung bertanya, bagaimana ceritanya? Apakah ada hubungannya dengan sepak bola? Kakek pun menjawab, ya. Oke, di sini ada dua ya, dimana Branko tua atau si kakek ini, dan ada Branko kecil yang dimana saat dia menceritakan pada masa itu. Oke, lanjut. Pada tahun 1944 yang dimana dia masih anak-anak yang sedang menghadiri sebuah acara perayaan tahun baru. Lalu datanglah Lancelot Horvath bersama beberapa temannya, dan Lancelot merupakan kapten tim sepak bola yang berhasil mengalahkan tim Nazi di kejuaraan sepak bola pada tahun 1936. Branko pun diperintahkan oleh ayahnya untuk mengantarkan minuman pada mereka. Lancelot pun di sini melihat seorang gadis yang dia sukai. Namun rupanya di sini ada salah seorang pasukan Nazi di atas sana yang memperhatikannya. Namun Laszlo di sini justru malah melihatnya kembali, yang dimana itu tindakan yang salah karena saat itu Nazi sangat baperan, cukurak Sunda mah. Si kakek itu pun terus menegurnya dan memerintahkannya untuk kembali ke kursi, karena jangan sampai macam-macam dengan mereka. Namun rupanya tentara itu sudah berada di sampingnya. Tentara itu pun langsung berkata, kau orang terkenal, dan langsung mengajaknya untuk melakukan juggling, dan yang terlama dia memenangkannya. Namun justru di sini Lancelot malah berkata bahwa, tetapi pada beberapa tahun yang lalu kau tidak melakukan yang baik. Tentara itu pun dengan sedikit emosi langsung berkata, jangan dengarkan aku, dan kau beruntung pada saat itu bisa mengalahkan Nazi dengan skor 3-2. Namun kini kami jauh lebih baik. Lancelot pun malah semakin merendahkannya dengan berkata, sebentar lagi seluruh Eropa akan menjadi Nazi, sehingga Nazi tidak akan mengalami kekalahan lagi. Lalu tentara itu pun kembali mengajaknya juggling. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan kebanggaan. Namun jika kalah, kau akan kami traktir yang kalian makan, apapun itu. Lancelot pun menolak tawaran itu karena bukan tawaran yang cukup, dan menawarkan jika kau menang maka kau akan mendapatkan kebanggaan itu. Namun jika kau kalah, kau beserta pasukanmu pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Namun si bapak itu terus mengajaknya untuk pergi dari sini, namun justru tentara itu memaksanya. Alhasil tentara itu pun memberikan pengumuman akan terjadi lomba juggling di sini, dan di mana kami bisa mendapatkan bola. Dan Branko kecil pun ngacung atau mengangkat tangannya. Entah kenapa dia mengangkat tangan saat itu, imbuhnya. Lalu permainan pun dimulai. Dan rupanya pasukan Nazi lagi-lagi kalah. Tentara itu yang tak terima pun hanya memandangnya sinis dan mendorongnya menggunakan bola. Si bapak itu pun langsung mengajaknya pergi. Namun tentara itu malah mengirimkan pasukannya untuk mendatanginya. Dan Branko yang melihatnya langsung ditarik oleh ayahnya untuk kembali masuk. Sementara Lancelot dia dibawa oleh pasukan tersebut dengan meninggalkan si bapak itu dengan keadaan babak belur.
si kakek pun berkata bahwa tiada hari tanpa dia memikirkan Laszlo. Scene pun kembali memperlihatkan Laszlo dengan codet luka bacok di wajahnya, yang dimana dia kini menjadi tahanan untuk dijadikan pekerja di dalam kompi ini. Namun sifat keras kepalanya masih ada hingga saat ini. Bahkan saat seluruh teman satu kompinya sudah berkumpul, dia masih menolaknya sebelum dia diancam. Lalu saat mereka sedang melakukan pekerjaan mereka, teman satu kompinya ternyata mengenalinya karena dia pernah bermain bersama dan dia sebagai gelandang bertahan. Bahkan seluruh tahanan dan tentara Nazi semua mengenali Laszlo karena permainannya saat itu yang berhasil mengalahkan Nazi. Laszlo pun hanya terdiam di sana. Lalu saat malam harinya, mereka yang sedang sharing pun mendapatkan surat dari keluarga mereka. Begitu terharunya mereka saat membacanya. Keesokan harinya datanglah Kolonel Franz Runz, komandan regional dari seluruh camp, dan kini dia menjadikan camp ini sebagai markasnya. Dan Kolonel Franz ini memiliki jabatan yang luar biasa, yaitu dia melapor langsung ke Jenderal Sich yang merupakan komandan Nazi di seluruh wilayah. Namun lagi-lagi tahanan hanya berjumlah 29 karena Laszlo masih saja harus dipaksa oleh mereka untuk keluar. Henkel yang kesal pun langsung memukulinya karena tidak patuh pada peraturan. Kolonel Franz yang mengenalinya langsung menahannya dan mengajaknya untuk bertemu di kantornya. Saat di kantornya, Kolonel Franz pun memberikan sebuah ide padanya. Karena kebetulan 2 bulan lagi adalah ulang tahun Hitler, dia pun menyarankan untuk mengadakan pertandingan bola antara tahanan dengan Nazi. Laszlo pun langsung berkata bahwa dia dengan timnya tidak dalam kondisi yang baik untuk bermain, dari mulai makanan yang sangat sedikit serta waktu istirahat dan berlatih yang tak memadai. Dan lagi Laszlo menganggapnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Kolonel Franz pun berkata bahwa ini serius dan dia akan memberitahu Jenderal Sich jika kau menyetujuinya. Ditambah Jenderal Sich sangat mencintai sepak bola. Lalu Laszlo pun diperintahkan keluar dari kantornya. Saat malam harinya, Laszlo pun menceritakan kepada mereka bahwa Kolonel Franz menginginkan mereka untuk bermain sebuah permainan sepak bola untuk memperingati ulang tahun Hitler. Laszlo pun membiarkan mereka untuk memilih apakah kita akan bermain atau tidak dan siapa yang akan bermain. Namun rupanya semua orang di sana mengangkat tangannya. Lalu Caroli pun memberi saran, sebelum kita menyetujuinya, kita harus meminta makanan yang cukup serta waktu latihan seperti layaknya sebuah tim. Laszlo pun mengajaknya untuk bertemu Kolonel Franz untuk memberitahukan persyaratannya dan mengangkatnya menjadi wakil kapten. Keesokan harinya, Henkel pun memuji Laszlo karena dia berhasil tepat waktu dan menyampaikan bahwa Kolonel Franz menyungguhnya di kantor dengan terlebih dahulu membisikkan. Lalu Laszlo pun berjalan menuju kantor Kolonel bersama Caroli. Sesampainya di kantornya, mereka pun disambut baik olehnya. Lalu Kolonel pun menyampaikan sebuah kabar yang dimana Jenderal Sich sangat bersemangat dan sangat mendukung tentang ide tersebut. Laszlo pun langsung memberikan persyaratan agar dia menyetujuinya. Yang pertama, makanan bergizi dengan porsi yang banyak. 2, berjumlah 15 orang dengan dia yang bebas untuk memilih timnya dari luar camp sekalipun. 3, kami butuh waktu berlatih selayaknya tim sehingga kami tidak bekerja hingga permainan itu dimulai. 4, diberikan waktu 1 jam setiap minggu untuk mengirimkan surat untuk keluarga mereka. Kolonel Franz pun tidak menyetujui seluruhnya. Namun Laszlo justru malah berkata bahwa kalau begitu tolong beritahu Jenderal Sich bahwa permainan itu tidak akan berjalan. Lalu mereka pun keluar. Saat di luar, Caroli pun dengan ketakutan berkata bahwa kita telah meninggalkan kantor tanpa disuruh oleh perwira tersebut. Namun Laszlo dengan penuh keyakinan berkata bahwa mereka sebentar lagi akan kembali dipanggil oleh kolonel. Tenang saja. Dan ya benar saja, Kolonel Franz pun mengajaknya untuk kembali ke dalam. Lalu kolonel pun akan mempertimbangkan persyaratan tersebut, yaitu 1, makanan akan ditambah. 2, kalian akan bekerja di pagi hari dan berlatih di sore hari hingga pertandingan itu.
3. Dia akan mempertimbangkan masalah sulat. Dan 4. Untuk pemain, kalian akan dibiarkan memilih dari dalam atau luar camp. Namun hanya 13, belum termasuk Andreas. Nanti juga tahu kok siapa Andreas, oke? Lanjut. Silahkan keluar dan mulai, karena permainan akan dimulai 36 hari lagi. Saat di luar, Karoli pun bertanya bagaimana kau bisa tahu. Laszlo pun berkata saat dia bilang Jenderal Sich bersemangat, aku tahu dia tidak bisa mundur. Ini acara ulang tahun Hitler. Jika semua berjalan dengan lancar, dia akan dipromosikan, imbuhnya. Lalu dimulailah dia mencari pemain yang akan dia pilih untuk menjadi tim sepak bola. Hingga dia berada di suatu camp, rupanya dia melihat bapak-bapak saat itu yang sudah mati tertembak. Begitu bersedihnya Laszlo karena melihatnya. Dan pada saat yang sama yang dimana tersisa satu orang lagi untuk menjadi timnya, dia pun melihat tahanan yang bermain biola sedang mengajarkan biola kepada komandan camp ini. Pengawalnya pun langsung melarangnya karena tidak ada yang boleh mengganggu pembelajaran komandan. Namun Laszlo bersikeras untuk menjumpainya karena dia merupakan utusan dari Kolonel Franz atas perintah Jenderal Sich. Pengawal itu pun langsung mendatanginya. Laszlo pun langsung memintanya untuk membawanya untuk bermain sepak bola dan dites dengan Yes, we have a goalkeeper. Pada waktu bersamaan pula, Branko yang diperintahkan komandan untuk menjaga angsa rupanya tertidur di sana. Dia pun langsung dibawa dan Let's go. lalu secara kebetulan Laszlo melihat Branko di sana. Dia pun langsung meminta Branko dengan berkata, Wars to outrank you, am I right? So here authority, I outrank you. alhasil komandan itu pun memberikannya dan langsung memerintahkannya pergi. Branko tua pun hingga saat ini masih belum mengerti mengapa dia dipilih saat itu. Lalu dia pun melanjutkan ceritanya. Hingga sampailah mereka di campnya. Di sini Kolonel Franz yang melihat 13 orang dan satu orang anak kecil pun langsung memerintahkan Henkel untuk membawanya. Namun Laszlo langsung menahannya dan berkata bahwa mereka membutuhkan seorang anak untuk membawakan bola, membawakan air dan lain sebagainya. Alhasil Kolonel Franz pun membiarkannya. Namun mereka semua dihukum dengan tidak diberikan makan selama 2 hari.